pelajari, kita renungkan supaya kita bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam perjanjian baru, kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini yang datang kepada jemaat di Kolose mengingatkan umat di sana bahwa mereka harus memahami dan sadar bahwa mereka telah mati dan hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang belum menyadari, terkadang sekalipun dia Kristen, bahwa hidupnya sudah mati dari dosa. Padahal kita semua sudah tahu bahwa Yesus sudah disalibkan untuk menebus kita menjadi milik kepunyaannya, sehingga kita menjadi miliknya, dan kita sudah turut disalibkan dengan kematiannya. Karena itu saudara, kita yang hadir malam hari ini menyadari bahwa kita bukan milik kita lagi, saudara. Seluruh tubuh roh jiwa kita ini adalah milik Tuhan, dan kita adalah karya tebusan Tuhan, dan kita tidak bisa sesuka hati kita berbuat, karena kita sudah ada yang punya, yaitu milik Allah, Allah kita yang baik di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak dari setiap orang Kristen yang hidupnya seperti bermain-main mengikut Tuhan. Dia tidak menyadari kebaikan Tuhan. Tuhan sudah rela menjadi manusia, rela dicaci, dihina, disiksa, hanya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Tapi malam hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali Paulus mengingatkan kita bahwa kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup yang tersembunyi di dalam Kristus? Artinya saudara, bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang sudah tersembunyi di dalam Tuhan. Artinya saudaraku, bahwa kita tidak dapat lagi dikendalikan oleh dunia, tetapi oleh Kristus. Kita berada di dalam kendali Tuhan. Kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah terbungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kita tidak bisa lagi dikendalikan oleh dunia ini. Kita harus percaya bahwa segala kekuatan dunia ini tidak bisa mengintimidasi kita. Jadi kita ini harus punya komitmen. Kalaupun kita berhadapan dengan penderitaan, kuasa iblis, orang-orang yang membenci kita, kita percaya saja saudara, mereka tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita sudah ditawan oleh Roh Kudus, kita sudah aman, tersembunyi di dalam Kristus. Lalu yang kedua saudaraku, tidak seorang pun merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Itulah hebatnya kita saudara, anak-anak Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita tidak bisa lagi dijamak oleh kuasa iblis. Kita tidak bisa lagi direbut dari tangan Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita sudah aman. Lalu yang ketiga saudara, kita memiliki perlindungan di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup kita saudara, hari demi hari,
bukan makin ringan, saudaraku. Apa saja yang kita alami bukan semakin enak hidup kita, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot. Itu memang kita pasti rasakan sebagai orang yang percaya, yang tekun beribadah, tekun berdoa, tekun berharap pada Tuhan. Pasti manusia lahiriahnya semakin merosot. Dan kebilang hebat perdagingannya, tapi semakin lemah, dagingnya semakin lemah. Tetapi saudaraku, manusia batiniahnya semakin diperbaharui oleh Tuhan. Itu yang perlu kita miliki, saudaraku. Manusia batiniah ini tidak dapat ditawan oleh kuasa manapun, karena kita sudah aman berlabuh di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan yang menyembunyikan kita di balik salibnya, saudara. Kita sudah aman di balik salibnya. Kita pegang janji Tuhan. Kita imani salib Kristus menjadi kekuatan kita. Kita berada di sebalik salib Kristus. Datang pencobaan, kita berlindung di bawah kaki salib Tuhan. Kita aman di sana, saudara. Iblis tidak dapat masuk kalau kita sudah bersimpuh di bawah kaki salib Tuhan. Kita masuk terus di dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara, silih berganti pencobaan akan datang dalam hidup kita. Setiap kita pasti akan mengalami pencobaan. Tapi yang penting bagi kita, saudara, mari kita ingat malam hari ini, kita sudah disembunyikan Allah, sudah aman. Sekalipun iblis berusaha mencamar kita, saudara, itu berarti kita tidak selalu berada di balik salib itu, saudara. Kita sering lari dari salib Tuhan. Kita sering lari dari tempat persembunyian yang sudah ditempatkan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga iblis leluasa terkadang mencamar kita, saudara. Kenapa kita sering kali terlepas dari tangan Tuhan? Karena kita yang meronta, saudara, bukan Tuhan yang melepaskan. Kita yang meminta supaya lepas dari Tuhan. Kita sadar itu, saudara. Kita sering untuk menarik tangan kita dari tangan Tuhan. Anggo Tuhan tak jadi perbuatan nasib tangan. Tapi kita selalu meronta. Karena apa, saudara? Kita merasa ingin bebas. Kita merasa ingin tidak ada yang mengekang. Padahal kita tidak dikekang Tuhan, tapi kita dilindungi. Nah, malam hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sedikit saja firman Tuhan malam hari ini kita renungkan. Tuhan sudah berkata malam hari ini, kita harus sadar bahwa kita sudah mati dari segala dosa. Mari kita tanggalkan kebiasaan-kebiasaan daging kita yang terus kita pertahankan. Mungkin kita merasa sikap itu hebat, itu sikapmu dari kecil harus ke bawah terus. Tapi hari ini, saudaraku, kita sudah mati. Kita matikan semuanya itu, perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan, dan kita mulai hidup yang baru, hidup di dalam Kristus yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus. Nah, malam hari ini, saudara, kita yakin ketika kita bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, kita akan aman. Sekalipun iblis sering mengganggu kita, percayalah, kalau kita berpegang teguh pada janji Tuhan, pegang terus janji Tuhan, iblis tidak akan dapat membuat kita sampai jatuh tergeletak. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, malam hari ini, saudara, kita berdoa.